Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Tuhan pasti mencukupkan dan memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Baik, kita awali renungan ini dengan satu doa. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian ini. Semua aktivitas kami sepanjang hari ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, sekarang buka pintu hatimu menerima firman Tuhan renungan kali ini. Namun kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita selalu berdoa dan jangan pernah jauh dari doa. Ingatlah, doa itu bahasa sungguh sangat berkuasa dan doa itu memiliki arti khusus bagi kita. Doa itu kekuatan bagi kita. Dan katakanlah sekarang, sejauh doa semoga berkenan untuk kita bersama-sama. Dia hanya sejauh doa.
yang tentunya membawa kita sekarang untuk lebih dekat kepada Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu dalam Yesus. Amin. Saudara, kita akan membuka hati kita pada firman Tuhan hari ini, Kamis 31 Oktober 2024, dalam surat Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Molo di botohamu tigor ibana, botohamu mah nauktubusian ibana do nasa na mangulahon hati koran. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat-sahabatku, bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Semoga. Namun saya percaya bahwa saudaraku selalu sehat, bahagia, sukacita selalu menjalani kehidupan ini. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dan sungguh baik. Ia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, khususnya Bapak Ibu yang kami kasihi. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahunnya, panjang umur, sehat selalu, happy birthday in Christ Jesus. Saudara-saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan happy wedding anniversary. Semoga langgeng, bahagia bersama anak, istri, suami, dan cucu. Bagi saudaraku yang masih syarat pergumulan, bahkan sakit penyakit belum kunjung sembuh sampai sekarang, jangan menyesal. Jangan menjauh dari Tuhan. Jangan saudara gelisah. Saudara pasti yakinkan Yesus, tabib yang agung, akan datang menghampiri saudara, menjamah tubuh saudara. Saudara pasti sembuh di dalam Dia. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kapan saudara lahir? Tentu jawabnya sesuai dengan tanggal lahir ya. Ketika sekarang saudara berusia sekian tahun, pernahkah saudara membuat sebuah catatan? Apa yang harus kuperbuat dalam setahun ini? Tahun lalu 2023, dari Januari sampai Desember, aku banyak menghilangkan waktu dan kesempatan. Terkadang aku ceroboh, lupa diri, dan lupakan Tuhan. Pikir-pikir dalam setahun, hanya 5 bulan yang bisa kulakukan yang baik. Sisanya 7 bulan, ya banyak dalam kesia-siaan. Tidak ada manfaat sama sekali. Aku hanya siap orang menyenangkan diriku saja. Aku egois, aku sombong, aku serakah, dan lain-lain. Suatu ketika buka lembaran itu, jika saudara mau mencatat, catatlah setiap apa yang saudara lakukan setiap saat, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Lewat catatan itu kita akan tahu, mengevaluasi, introspeksi diri, di mana kekurangan dan kelemahan kita. Itu penting sekali. Bagaimana membuka hati untuk yang baru, membuka hati jiwa untuk maju, dan menghilangkan penyesalan di kemudian hari. Kita harus tahu, hidup ini harus diperuntukkan untuk hal yang baik, bukan untuk kesia-siaan atau kepanaan. Kita harus sadar bahwa kita lahir benar dari rahim ibu, tapi sesungguhnya orang Kristen adalah harus lahir dari Sang Pencipta, Sang Ilahi, Tuhan. Manang isinya tubuh siya debata, jala mangulau katigoran ibana, anak kahulungan may ibana, jala jalon na matuk pala mulod dari marsogod.
yang lahir dari Allah. Dia adalah yang melakukan segala kebenaran, kebaikan, kekudusan di hadapan Tuhan. Siapa yang lahir dari Allah, siapa yang lahir dari Yesus, siapa yang lahir dari Roh Kudus adalah anak-anak Tuhan yang cinta hidup bahagia kelak, yang cinta Tuhan. Ia tidak mau dalam kegelapan dan ia tidak mau dalam penghukuman, tapi dia rindu agar dia kelak masuk dalam tahta kemuliaan Tuhan. Berbuatlah yang baik dan benar di mata Tuhan. Jika tahu saudara itu baik dan benar, itu saja lakukan. Jika itu salah atau dosa, hindari, jauhkan dirimu dari itu, agar kita selalu mendapat perhatian dan pengasihan Tuhan. Kau harus menjaga jati dirimu seperti renungan kali ini, yang menurut Yohanes setiap orang yang lahir dari Allah adalah anak Allah, anak-anak yang dipenuhi Roh Kudus, anak-anak Tuhan yang selalu melakukan kebaikan dan kebenaran. Itulah yang lahir dari Tuhan. Namun yang melakukan kejahatan dan dosa-dosa, dia lahir dari dunia ini dan lahir dari iblis. Maka jangan saudara lahir dari iblis duniawi, tapi harus lahir dari Bapa di surga, Bapa yang mulia. Dan lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, sebab Tuhan telah berikan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, dan tidak tanggung-tanggung menyerahkan anak satu-satunya Yesus Kristus sebagai penebusan dosa kita, hingga kita selamat dan beroleh hidup kekal. Saudaraku, betapa Tuhan itu baik bagi kita, betapa Yesus baik bagi kita, betapa Roh Kudus luar biasa. Allah Bapa, Allah Roh, Allah Anak selalu bekerja penuh untuk kita. Kita disertai, kita dilindungi, kita diberi kekuatan setiap saat, bahkan berkatnya melimpah. Dia curahkan semua itu di diri kita. Sekarang pertanyaan, apakah yang saudara, yang kita lakukan untuk Tuhan yang sudah mengasihi kita? Pergilah sekarang, kabarkanlah kuasa kebenaran Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menggugah kami untuk selalu dekat pada Tuhan, dan kami terberkati oleh-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sukses bagi selalu di dalam